Oke, selamat malam semuanya. Sekarang kita bertemu kembali dalam kuliah farmakoepidemiologi. Malam ini kita akan membahas mengenai cara menilai secara kritis ya, penilaian kritis kajian systematic review ya. Kalian ingat gak dengan kuliah yang sebelumnya minggu lalu ya? Yaitu penilaian kritis kajian apa? Masih ingat gak? Meta analisis ya Pak? Bukan. Ini meta analisis sekarang ya, meta analisis yang minggu lalu kita bicarakan mengenai RCT Oh, ya, RCT, randomized clinical trial ya. Sekarang oh iya, tentang oh iya, 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 iya. ya, tentang systematic review ya. Mungkin ada baiknya nanti saya kasih kalian tugas lah sebagai tugas mata kuliah ini ya. Kita akan membahas mengenai kajian ini ya, 2 kajian ini. Saya kasih tugas minggu depan kita mungkin libur aja. Minggu depan kan hari Natal tuh ya. Kita libur aja, nggak usah kuliah, tapi saya kasih tugas ya. Iya Pak. Ya. Uh, Oke, systematic review ya. Itu adalah mereview beberapa penelitian ya. Jadi kan misalnya kita ada penelitian nih, satu ada mungkin banyak penelitian tentang aspirin. Ini kita ngomong tentang aspirin hari ini. Aspirin untuk pencegahan primer ya, primary prevention. Jadi orang yang belum pernah kena sakit apa stroke atau sakit PJK ya, penyakit jantung koroner itu, apakah kita harus memberikan aspirin atau enggak? Nah, kan mungkin itu bukan hanya satu studi yang ada ya, satu kajian. Mungkin dia ada banyak kajian. Nah, kalau banyak kajian, bagaimana kita mau apa, mere, me, merangkum kajian itu ya? Apakah kajian-kajian itu bisa kita membuat kesimpulan nggak atas semua kajian-kajian itu? Nah, itu disebut systematic review ya. Dan di dalam hierarki literatur ya, systematic review dan meta analisis kalau dilakukan dengan benar, maka mereka mempunyai evidence yang paling tinggi ya, karena merupakan sintesis dari banyak penelitian ya. Nah, systematic review sendiri ada yang pakai meta analisis, ada yang enggak ya. Kayak sekarang ini nih, ini yang ada yang pakai meta analisis, ada yang enggak. Yang pakai meta analisis itu berarti yang ada menggabungkan data ya. Jadi data-data dari penelitian yang terpisah itu digabungkan ya. Nah, systematic review yang sekarang kita mau lihat ya, pertanyaan-pertanyaannya, apakah penggunaan aspirin secara reguler ya di orang dewasa yang sehat ya dapat mencegah sakit jantung atau tidak. Oke. Nah, kemudian kedua, ini adalah pertanyaannya. Ini pertanyaan PICO kan, PICO ya. Nah, pertanyaan PICO, kemudian kita harus mencari database-nya, mencari evidence, artikel, jurnal ya, investigator. Kemudian kita harus lihat apakah ada publikasi bias or not ya. Ada bias enggak? Kemudian trials or observational studies or both. Jadi kita lihat artikel-artikel yang sudah dikumpulkan apa aja ya. Kemudian kita harus menilai kualitas dari kajian-kajian tersebut ya. Kemudian kita ini adalah systematic review, systematic ya, dan harus dilakukan paling tidak oleh 2 orang, nggak bisa sendiri ya. Nanti
nanti bias kalau sendiri ya. Jadi harus lebih dari 2 orang. Oke. Dan lebih dari misalnya paling tidak minimum lah 2 orang ya. Is pooling possible? Pooling itu maksudnya data apakah bisa di-pool, dikombinasikan ya, dikombinasikan. Kemudian ada weightage. Weightage itu bobot ya, bobot dari penelitian itu sendiri, kajian itu sendiri ya. Kemudian apakah yang dia pakai itu OR, OR itu apa? Odds ratio ya, ataukah RR, RR itu relative risk. Lain ya. Jadi relative risk itu dari kajian apa? Masih ingat nggak Iksan? Relative risk itu dari kajian apa? Dari kajian cohort ya. Cohort. Nah, kalau OR apa OR itu apa namanya? Odds ratio. Odds ratio itu dari kajian case control ya, kajian case control. Nggak tahu kalian masih ingat nggak apa bedanya ya? Apa bedanya? Jadi ini yang ini ya, setting objektifnya apa, identify studinya ya, kemudian inclusion kriteria apa yang dia masukkan, kriteria apa, data extraction-nya ya, kemudian data sintesisnya. Gimana data sintesisnya? Jadi analisa dari datanya ya. Kemudian conclusion ya, apa kesimpulannya ya. Nah, ini ada ditulisnya meta analisis adalah suatu tipe systematic review di mana ada pooling data ya secara statistik dari kajian-kajian primernya ya supaya dia sampai kepada kesimpulan yang utama ya kesimpulannya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan menganalisa ini artikel kita ya, aspirin for the primary prevention of cardiovascular events. Okay, a summary of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Okay, nah kita ini yang sudah saya kasih artikelnya itu ya. Nah, kalau kalian lihat pada artikel sekarang, pertanyaan pertama, apakah pertanyaan Pico yang akan dijawab oleh systematic review itu ya. Nah, pasiennya siapa? Pasiennya adalah orang-orang dewasa yang tanpa penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung sebelumnya ya. Jadi orang dewasa yang sehat yang tidak mempunyai penyakit jantung sebelumnya. Apa intervensinya? Intervensinya adalah pemberian aspirin. Apa yang dia compare, yang apa yang diperbandingkan adalah placebo. Apa outcome-nya? Outcome-nya apa hasilnya? Yaitu kejadian-kejadian kardiovaskular seperti AMI. Apa itu AMI? Acute myocardial infarct ya. Infak jantung yang akut ya, apa namanya? Heart attack ya. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, is it unlikely that important relevant studies were missed? Apakah ada kemungkinan bahwa kajian-kajian yang penting dan relevan ya tidak dimasukkan. Oke. Nah, dari artikel itu ya kita baca, kita lihat dia bilang ya metodologinya ya. Research Medline from 1966 dari 1966 sampai Mei 2001. Jadi mereka kumpulkan semua artikel yang mungkin berguna ya. To identify studies examining aspirin's ability to prevent cardiovascular events and its likelihood of causing adverse effects. Ya, jadi mereka mau membandingkan antara manfaat dan mudaratnya aspirin. Apa manfaatnya? Yaitu mencegah terjadinya penyakit infak miokard misalnya ya.
CVS events. Apa mudaratnya? Mudaratnya itu pasti pendarahan lambung misalnya ya. Nah, we use the following mesh. Dia menggunakan mesh headings ya. Headings itu seperti kata-kata kunci ya. For the beneficial effects of aspirin, and cardiovascular disease, and randomized control trial or controlled clinical trial. Jadi mereka mencari hanya memasukkan yang RCT. We implemented our basic search strategies by examining bibliography from other relevant articles and systematic reviews and by seeking the advice of content expert. Jadi selain itu ya mereka juga ya mencari bibliografi, tahu nggak bibliografi? Dari referensi-referensi ya, dari artikel-artikel lain ya, dan juga dari systematic review yang ada ya. Dan juga mereka bertanya kepada para pakar ya, mungkin spesialis jantung, pakar-pakar ya. Nah, jadi kesimpulan kita dari keterangan mereka ya, database search, mereka juga memang mencari database ya, tetapi hanya pada PubMed yaitu Medline saja ya, mereka nggak mencari tempat-tempat lain ya, hanya mencari kepada PubMed. Bagaimana dengan publikasi-publikasi yang tidak berbahasa Inggris, misalnya bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, Cina ya, bahkan bahasa Indonesia juga ya. Kan mereka nggak mencari, mereka kan carinya hanya yang Inggris aja ya. Nah, dan mereka hanya mencari mereka hanya memasukkan artikel-artikel sampai 2001 ya. Nah, ini artikelnya dipublikasi 2002 ya. Jelas aja sampai 2001, nggak mungkin sampai 2010 kan. Kalau dia sampai 2010 berarti dia bohong. Karena dia publikasi 2002 ya. Nah, itu lumayan sih untuk dia karena sampai 2001. Nah, tapi sekarang kalau kita mau pakai sekarang 2020, sudah hampir 20 tahun yang lalu ya. Nah, apakah hasil dia masih bisa dipakai sekarang 20 tahun lagi? Nah, itu yang harus kita pertanyakan juga ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya, apakah kriteria-kriteria yang digunakan untuk mencari artikel-artikel untuk dimasukkan? Jadi waktu mereka mencari artikel itu kan pasti ada artikel yang dimasukkan, ada artikel yang dibuang, ya. Apa kriterianya? Oke. Nah, inclusion kriteria inklusinya apa? Ya, for studies examining the benefits of aspirin chemo prevention, we included randomized trial for at least 1 year in duration that met the following criteria. Jadi ini kriteria mereka ya. Compared aspirin with placebo or no aspirin. Ya, so tadi kan saya bilang comparisonnya dengan placebo ya. Included patients with no previous history of cardiovascular disease. Karena mereka mau primary prevention, jadi harus yang sama sekali belum pernah kena penyakit jantung. Ya. Nah, trials in which more than 10% of participants had non-vascular disease were excluded. Jadi kalau ada misalnya ada 1.000 pasien yang dia dalam satu kajian ya, kalau ada lebih dari 10 yang sudah punya sejarah penyakit jantung, nah artikel itu mereka akan tolak karena nggak bisa dipakai ya. Nah, kemudian for harms data we examine case control study, randomized trials and systematic review or meta-analysis of randomized trials that examine rates of hemorrhagic stroke or gastrointestinal bleeding from aspirin. Jadi untuk resiko penggunaan aspirin mereka fokuskan kepada pendarahan ya, yaitu pendarahan otak, stroke ya, dan pendarahan lambung ya, dan mereka cari juga terhadap yang case control, randomized trial, and mungkin juga systematic review yang ada ya. Jadi mereka memperluas carian mereka. Nah, sekarang setelah mereka mencari-cari, hanyalah 5
kajian yang mereka ambil, ya, yang mereka ambil hanya 5 kajian, ya, yaitu British Male Doctors Trials. Jadi ini kajian di Inggris, ya, British. Oke, HOT, Hypertension Optimal Treatment Trial. Nah, jadi ini suatu kajian yang disebut HOT, ya, di mana kita sudah bisa menebak, ya, mereka mengkaji orang-orang yang punya hipertensi, ya. Kemudian PHS, Physician Health Study. Jadi ini di antara dokter-dokter. PPP, Primary Prevention Project. Nah, yang orangnya sama sekali nggak kena prevention sakit jantung lagi. TPT, TPT, Thrombosis Prevention Trial. Oke. Jadi ada 5 yang mereka include, yang mereka ambil, ya. Nah, menarik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, were the included studies sufficiently valid for the type of question asked? Ya, apakah studi tadi yang 5 studi yang mereka include tadi, ya, valid enggak, ya, untuk pertanyaannya, ya. Nah, jadi kita lihat nih, ya. Overall, the quality of the trials examining the effectiveness of aspirin was high. Jadi kita lihat kualitas-kualitas kelima studi ini apakah kualitasnya baik atau tidak, ya. Dan orang si pengarang itu, pengarang systematic review itu, ya, setelah dia mengevaluasi kelima studi itu, dia memberi kesimpulan bahwa kelima studi ini bagus, ya, berkualitas. Jadi mereka ambil, ya. Nah, jadi dia juga adakan perbandingannya, ya. Nah, ada tabel perbandingan di mana BMD itu semuanya 5-5-nya ada randomize, ya. Kemudian placebo-nya ada, ya. Ada 3 yang ada blinding placebo. Artinya double blind ya, blinding placebo, ya. Ada 2 yang tidak blind, oke. Okay? Similarity ITT itu intention similarity ITT, ya. Similarity itu yang ini, ya. Apakah sama enggak pasiennya, ya? Pasiennya ya, apakah kelima studi ini sama enggak, ya? Kemudian ITT. ITT itu intention to treat, ya. Apakah kelima-limanya mengadakan intention to treat atau enggak, ya. Nah, yang similarity ini yang ini nih, yang tanda tanya ini, ya. Kita masih bertanya-tanya, ya. Similarity mungkin artinya apakah sama antara grup treatment sama grup placebo atau enggak, ya. Nah, mereka masih tidak mungkin bertanya ini karena tidak dicantumkan, ya. Loss to follow up. Nah, misalnya ada 100.000 pasien yang dimasukkan dalam studi, ada enggak yang pasien-pasien yang terhilang? Artinya yang drop, ya. Drop ini kurang dari 1%. Yang ini agak cukup lumayan besar, ya. Semakin banyak pasien yang drop, semakin nggak bagus artikelnya studinya, ya. Karena kenapa mereka drop, ya? Mungkin ada alasan, mungkin karena efek samping dan sebagainya, ya. Misalnya sekarang kalau vaksin COVID nih, ya, dikasih ke 1.000 orang, ya. Nah, kan vaksinnya harus 2 kali kan, harus 2 kali, ya. Paling tidak harus 2 kali suntik. Kalau 1.000 orang, di antara 1.000 orang itu, setelah suntik yang pertama, yang 100 kabur. Nggak mau lagi dia suntik keduanya. Itu pasti ada pertanda kan, pertanda kenapa? Mungkin mereka sakit, mungkin mereka alergi, ya, dan sebagainya. Jelas nggak? Ya, yang tadi Jelas, Pak. disebut intention to treat, ya, ITT. Jadi ITT ini intention to treat. Kenapa intention to treat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada pasien yang drop, ya, misalnya kamu ada 100.000 pasien nih, ya. 1.000 pasien 100 drop. Jadi kan tinggal 900 kan. Nah, kalau kamu bilang antara 900 itu ada 100
ya, yang misalnya kalau kamu bilang ada 90 lah, ya, ada 90 yang yang sembuh misalnya ada 90. Jadi efeknya 90 per 900. Kalau 90 per 900 berapa? 10%. Ya. Nah, 10 ya. kalau kamu hitung begitu, 10% berarti dia bukan intention to treat. Ya, bukan intention to treat. Tapi kalau intention to treat yang drop itu harus dimasukkan juga. Jadi 90 dibagi 1000. Kalau 90 dibagi 1000 berapa? Tadi aku bilang berapa ya? Kan ada 1000 pasien yang pertama-tama masuk dalam studi, 100 drop. Jadi kan tinggal 900 ya. Nah, ada 90 yang sembuh. Berarti 90 dibagi 900 itu yang non intention to treat. Kalau intention to treat harus 90 dibagi 1000. Nah, kalau 90 dibagi 1000 berarti berapa? Berapa persen? 0,09. enggak, 09. persennya Oh, 90 berarti dibagi 1000 berarti 9 dibagi 100 kan berarti 9% ya. Ya. 9%. Nah, kalau yang sebelumnya kan 10%. Nah, kalau kamu bilang, yang pakai obat ini 10% sembuh. Dipakai obat ini 9% sembuh. Mana yang lebih meyakinkan? Yang 10%, Pak. Iya, 10% kan. Jadi sebenarnya kalau kita intention to treat, ya berarti kita harus memasukkan juga yang drop. Jadi kamu nggak bisa sombong-sombong, kamu hanya 9%, bukan 10%. Gitu maksudnya, ngerti nggak? Ya. Ya, Pak. Nah, jadi BMD, ya, ini kan dari yang Galuh baru datang ya. Dia punya studi yang dia include itu ada 5 ya. Ini nama-nama studinya itu ya. Nah, pada BMD ada 39 orang stop di intervention group. Di control group 11 orang ya, 11 orang took 11% took. Artinya yang 11 orang aja yang minum obatnya itu kan berarti rendah sekali ya. Nah, intervention ada 14% stop. Ini ada 14% stuck ya. Yang ini tidak tanda tanya ini berarti tidak diberitakan. Dalam artikel itu tidak diberitakan ya. Nah, jadi ada misteri di situ ya. Nah, jadi kenapa kita memakai intention to treat ya? Karena ada persentase pasien crossover to the other side. Artinya apakah ada pasien yang nantinya mereka mungkin drop dari intervention pergi ke kontrol atau dari kontrol pergi ke intervention, mana tahu ya. Nah, jadi ITT, intention to treat ya, analysis is more stringent. More stringent artinya lebih ketat ya daripada per treatment analysis. Jadi yang tadi saya jelaskan ya, kalau kamu menghitung yang drop tadi kan 100 ya, jadi dia 10%. Dia kalau kamu tidak menghitung yang drop ya, dia artinya per treatment ya, jadi 10%. Tapi kalau kamu menghitung yang drop per 1000, jadi dia cuma 9%. Jadi lebih stringent, lebih ketat ya kalau kita pakai ITT. Oke. Nah, were the results similar from study to study? What were the results? Ya, kita harus refer kepada forest plot. Oke. Nah, kalau kita lihat sama ini ya, lihat dengan ini meta analisis ini ya, coronary heart disease events. Ini dari ini ya, BMD semua kan ya. Nah, aspirin dan kontrol. Ini yang pakai aspirin 169 ya. Maksudnya apa nih? Yang terkena
coronary event, ya, ada sakit jantung, ya, di antara 3.400 sekian pasien, 169 akhirnya mendapat serangan jantung, ya. Nah, pada kontrol dia lebih sedikit nih, kontrol nih 1.000 lebih, ya. 88 terkena serangan jantung, ya. Nah, kalau kita melihat tentunya kita harus menghitung dia punya OR, kan? Nah, OR dia pakai OR ini, odds ratio, ya. Nah, kalian sudah tahu apa itu 95% confidence interval, ya. Dan ini beratnya berat weightage, ya. Weightage itu artinya bobot dari studinya. Kalau kita lihat di sini, bobot paling berat adalah sini, ya. OR ini adalah dia punya odds ratio, ya. Jadi ini rata-ratanya yang kita dapat odds ratio ini, ya. Dan ini confidence intervalnya, ya, dari 0,73 sampai 1,24, ya. Nah, sekali lagi kalian masih ingat nggak? Jadi odds ratio itu kan rasio apa? Kemungkinan, ya, rasio kemungkinan, odds ratio. Jadi kalau satu berarti antara grup aspirin dan grup kontrol nggak ada beda kalau ada satu, ya. Jadi berarti kalau dia kurang dari satu, berarti yang kelompok aspirin lebih bagus, ya. Karena apa? Karena resikonya kan kurang, ya. Tapi kalau kayak resiko lebih, berarti dia lebih bagus kontrol daripada yang intervensi. Ini ngerti nggak kalian? Nah, jadi kalau dia melalui ini, kalau dia melewati garis satu ini, karena satu ini garis berarti nggak ada pengaruh apa-apa, ya, nggak signifikan, nggak bermakna, ya. Jadi sama aja antara intervensi sama placebo sama satu, ya. Jadi result mana yang melewati ini berarti dia tidak signifikan, ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan 0,73 sampai 1,24 berarti ada satu kan dalamnya kan, betul nggak? Iya, Pak. Nah, ada satu, ya. Jadi dia adalah tidak signifikan, ya. Nah, sedangkan kalau yang PHS dia ini memang orangnya banyak. Kamu lihat nggak orangnya banyak? Bentar ya, saya kok kayak ada bau kebakaran. Saya lihat dulu. Ada bau barang terbakar. Saya lihat ada apa itu. Nggak tahu kenapa ada bau seperti bau plastik terbakar. Ya. Jadi kita lihat ini dia banyak pasiennya ya, 11.000 ya. Nah, kalau suatu kajian ya, lebih banyak pasien atau lebih dikit pasien yang lebih apa? Lebih bagus? Lebih banyak pasien. Lebih banyak pasien. Jadi kalian lihat sini, di sini kotaknya lebih besar kan? Iya, Ya. Pak. Nah, weightage bobotnya juga lebih tinggi ya, 27. Saya buka AC aja deh. Bentar. Iya. Galuh masih di situ nggak? Tita,
Fani, kalian jawab juga ya, biar saya tahu kalian ngerti atau enggak ya. Jadi pada suatu kajian semakin banyak pasiennya, semakin lebih terpercaya ya. Jadi yang di sini dan kalian masih ingat nggak yang saya bilang kalau ini kan confidence intervalnya ya, semakin dia panjang confidence intervalnya, semakin akurat atau semakin tidak akurat? Makin nggak akurat, Pak. Semakin nggak akurat ya, yang saya bilang seperti kamu memanah itu kan, ingat nggak? Ya, Ya, Pak. kalau semakin kita memanah, semakin panahnya sampai apa? Bukan ke titiknya, berarti semakin tidak akurat ya. Nah, jadi makin panjang nih makin tidak akurat ya. Nah, kelihatan ini kan yang ini yang ini tidak akurat banget ya. Dan weightage-nya pun ya dia sangat kecil. Jadi kalau kita lihat dari bobot ini, paling berbobot adalah yang nomor 2. Enggak? Ya. Karena dia sempit, confidence intervalnya dan orangnya banyak ya. Jadi dia lebih tebal kotaknya itu ya. Yang kedua adalah ini berbobot kedua, tetapi sayangnya dia tidak signifikan secara secara statistik dia tidak signifikan ya. Nah, yang ini dia yang ketiga adalah ini bobot ini ya. Ini lumayan nih ya. Nah, kemudian keempat adalah yang ini. Yang kelima baru yang ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi pasien nih, dari segi pasien ya, yang ketiga dan kelima ini masih banyak yang kelima ya, tetapi yang kelima lebih nggak berbobot. Kenapa? Ya. Nah, karena salah satunya karena confidence intervalnya ya. Yang ini confidence intervalnya panjang banget dari 0,4 sampai 1,2. Yang ini dari 0,5 ini bukan ya, ini dari 0,5 sampai 1. Jadi berapa? Kira-kira 0,5 lebih dikit ya yang ini ya. Kalau yang ini dia sampai 0, berapa? Karena 1,2 nih. 0,8-an ya sekitar 0,8 ya. Jadi dia lebih besar ya. Semakin dia besar confidence intervalnya, semakin dia enggak ini ya, lebih semakin kecil ya. Meskipun jumlah pasien lumayan dia ya. Cuman dia punya ini 26 sama 35. Kalau kita bandingkan ini 83 sama 17 ya. Oke. Nah, the results of the chi-square test for heterogeneity. Jadi ini nih kita harus lihat similar study. Jadi apakah lima penelitian ini mereka ini serupa atau tidak serupa ya. Karena kalau dia tidak serupa, dia tidak itu sukar untuk dibeda-bedakan karena tidak serupa. Kalau mereka serupa, mereka lebih mudah dibeda-bedakan. Artinya bukan lebih, kalau mereka serupa, mereka lebih gampang dibandingkan ya. Misalnya kalau kamu bilang gitu, bandingkan antara Iksan dengan Galuh, gampang atau sukar? Sukar, Pak. Hah? Sukar. Sukar. No, Iksan sama Galuh emang mirip. Beda. Hah? Oke, sekarang coba kita gini ya, misalnya antara Iksan Galuh ya dan Tita umpamanya lah ya. Nah, kalau kamu mau bandingkan Iksan, bedanya misalnya Iksan dengan Tita. Mana yang kamu bisa banding-bandingkan sifatnya gitu loh. Antara Iksan dengan Tita. Bentar ya. Ini kok bau terbakarnya semakin banyak. Saya keluar dulu, saya mau cek ya. Bentar ya. Kalian jangan kemana-mana Ya, dulu ya. Pak. Ya, Saya Pak. ini saya indikan dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau cek.
Maksud saya ya, kalau kita membandingkan sesuatu itu harus dalam kategorinya. Misalnya kalau bandingkan cowok sama cowok, cewek sama cewek. Kalau kamu bandingkan cowok sama cewek, itu enggak sama kategorinya. Ya. Misalnya kamu bilang, oh yang ini dia orangnya sensitif, ini orangnya sensitif. Jadi kalau kalau cewek ya tentu lebih sensitif dari cowok gitu kan. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Jadi kalau yang kita bilang apa? Apple to apple. Kamu pernah dengar nggak orang bilang comparing apple to apple? Ya Pak, pernah. Ya, jadi kalau kamu compare apple dengan orange kan lain, ya. Nah, kalau kamu mau, oh mahal mana? Mahal mana antara misalnya Superindo dengan antara Alfamart dengan apa? Dengan Indomaret gitu. Ya, terus kamu bilang, "Oh, mahalan Superindo, mahalan Alfamart." Kenapa? Di sana apelnya harganya 5.000. Ya, di Indomaret harga jeruk 10.000. Ya, lebih murah di Alfamart kan ya kamu bilang gitu. Ya, tentu nggak bisa bandingin nggak bandingin harga yang barang yang lain kan nggak bisa, ya. Bandingin harga yang barang yang sama. Ngerti nggak? Nah, jadi waktu kita ngebandingin ini apakah lima studi ini ada perbedaan persamaan atau enggak ya. Nah, program software, dia pakai software ya. Nah, software ini setelah dimasukkan ya, dia menunjukkan chi-square test untuk heterogeneity adalah 8,07 ya. 8,07 itu di sini ya. Jadi ininya dia. Jadi ini udah di pool nih ya. Jadi kamu lihat nih sekarang pasiennya jadi banyak ya. Jadi pasien itu semua di sini ditotalkan ya. Udah di pool. Kemudian yang ini semua ditotalkan juga ya. Nah, didapatkan heterogeneity di sini adalah 8,07 ya, di mana P-nya adalah 0,089. Masih ingat nggak kalau ini 0,089 statistik signifikan atau nggak signifikan? Signifikan ya Pak, karena ada lebih dari 0,05. Kalau lebih signifikan atau tidak signifikan? Tidak ya. Ya, tidak ya. Kalau lebih itu tidak signifikan. Kalau kurang itu signifikan ya. Nah, di sini berarti dia tidak signifikan, berarti lebih ya. Nah, maksudnya apa ini? Heterogeneity-nya tidak signifikan. Berarti apa? Berarti dia heterogen atau enggak heterogen? Enggak heterogen. Nah, enggak heterogen. Kalau enggak heterogen berarti dia homogen, kan? Iya. Ya. Tunggu ya, saya ini. Jadi chi-square itu dia membandingkan antara dua, misalnya antara dua, ya. Kalau kita membandingkan antara dua, kalau kita P-nya dikurang dari 0,05 berarti kalau lebih dari 0,5 kita reject berarti ya karena dia tes untuk heterogeneity. Jadi dia berarti dia reject, dia nggak heterogen. Kalau dia nggak heterogen berarti dia homogen ya. Nah, kalau dia homogen berarti dia bagus. Ngerti nggak? Iya Pak. Ya. Untuk yang ini ya, jadi ini disebut forest plot. Ini semua disebut forest plot ya. Nah, kebetulan kita cuma ada 5. Kalau ada 5 gitu gampang kita secara kasat mata pun kita bisa beda-bedain ya. Nah, kalau kita ada seperti ini banyak ya. Nah, kita ada banyak nih ya. Nah, kita ada banyak forest plot ya. Nah, kita harus membanding-bandingkan. Jadi yang diamond ini dia adalah summary-nya ya. Jadi kalau kita lihat sini, diamond ini adalah summary-nya ya. Nah, kalau diamond-nya menyeberangi garis ini garis yang ini namanya garis yang tidak bermakna ya. Kalau diamond ini melewati garis tidak bermakna, berarti dia itu tidak bermakna. Ya, dia tidak bagus, tidak bermakna.
Nah, syukur karena dia tidak melewati garis ini dan dia lebih ke arah sini. Kalau ke arah sini, ke arah kiri ini berarti dia favor aspirin. Artinya apa? Bahwa aspirin memang lebih berguna, ya, banyak gunanya dibanding kontrol. Ngerti nggak? Iya, Jadi Pak. aspirin ini memang ada gunanya untuk pencegahan, ya itu. Nah, sekarang kita mau juga melihat kepada benefit dan harmnya, apa resiko, ya, mudaratnya, ya, manfaat dan mudarat. Jadi di antara semua benefit ini kita memang terlihat adanya benefit, ya, bahwa kurang dari satu kan berarti bahwa dia lebih benefit ke aspirin nih, ya. Nah, tetapi kalau stroke dia nggak benefit. Ya, artinya dikasih aspirin atau tidak dikasih aspirin juga ada stroke. Ya, sama. Oke. Tapi dari segi harm, ya, dari segi mudarat, hemorrhagic stroke karena pendarahan, ya. 1,4 berarti apa? 1,4 berarti lebih banyak di mana? Lebih banyak di Yang kontrol, yang kontrol atau yang pakai aspirin? yang pakai aspirin. Ya. Karena kan ini 0,72 kan dia aspirin dibagi sama yang nggak pakai aspirin, ya. Nah, jadi kalau kalau yang pakai aspirin lebih besar berarti dia resikonya lebih banyak, ya. Apalagi ini sampai 1,7 berarti pakai aspirin dia ada sedikit manfaat. Kalau kita lihat manfaatnya, ya, nggak banyak, 0,93, dan ini juga ada melewati satu, ya. Tidak terlalu istimewa, tetapi dia punya apa namanya? Dia punya mudaratnya itu banyak sekali, ya. Dan semuanya sampai juga terutama yang ini, ya. Dia betul-betul ke arah kan dari 1,4 sampai 2,1 berarti dia tidak melalui satu. Melalui satu enggak kan? Satu kan sudah kelewat, ya. Dia tidak melalui garis satu, ya. Jadi dia ini secara jelas, secara bermakna, secara statistik mengatakan bahwa memang dia lebih mempunyai resiko, ya. Nah, aplikasinya yang step yang terakhir, ya, aplikasi. Apakah pasien saya, ya, yang saya mau terapi ini, yang saya mau berikan aspirin ini sama dengan pasien-pasien yang apa subjek daripada penelitian 5 penelitian ini, ya. Nah, kalau 5 penelitian ini dia tidak nggak ada perempuan karena ini male doctors, ya, semuanya laki-laki. Oke? Nggak ada perempuan dan semuanya di atas 60. Kalau pasien saya perempuan, berarti ini nggak berlaku untuk dia, ya. Nah, kalau pasien saya muda 40 tahun atau 35, 40, 55 nggak bisa, ya, karena 53% adalah lebih dari 60 tahun. Ya. Nah, dia juga yang mempunyai CV kardiovaskular risk yang tinggi, yang ini, ya. Nah, ini ada si perempuan, ya, ada perempuan. Jadi kita harus menimbang-nimbang, ya, apakah kita bisa mengaplikasikan hasil penelitian ini kepada pasien kita, gitu, ya. Ini aja, ya. Apakah kalian ada pertanyaan nggak? Pak, Hah? kalau systematic review ini Hmm. sama literatur review itu berarti perbedaannya di bagian mananya? Oke, pertanyaan yang bagus, ya, Iksan. Jadi kita kan kalau bikin penelitian pasti ada literatur review, ya. Nah, literatur review itu belum tentu systematic review, ya. Literatur review itu belum tentu systematic review. Karena systematic review itu hanya untuk satu masalah. Ya, misalnya yang tadi ini. Apakah aspirin berguna untuk mencegah penyakit-penyakit jantung? Itu hanya satu masalah aja. Oke?
Nah, systematic review harus ya, dia itu harus punya kriteria. Oh, ini yang saya mau, ini yang saya mau, itu kriteria ya. Sedangkan literatur review, secara umum kita ngomong literatur review, itu hanya bacaan-bacaan kita, referensi-referensi kita untuk memperkuat argumen kita. Ngerti nggak? Misalnya nih, ya, saya mau buat penelitian mengenai dampak COVID ya bagi mahasiswa farmasi, gitu misalnya kan. Nah, saya cari literatur tentang COVID, kapan dia munculnya, ya, dan apa kajian-kajian yang sekarang ada, ya, bahwa COVID ini misalnya karena COVID sekolah tutup, universitas tutup hampir setahun. Semua itu kajian-kajian yang saya baca dari literatur itu saya saya masukkan sebagai masukan untuk studi saya. Nah, itu literatur review, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, sebenarnya systematic review itu bagian dari literatur review sih. Kamu bisa buat literatur review, systematic review untuk literatur review bisa. Cuman systematic review itu lebih scientific ya, lebih ketat dan lebih ilmiah gitu. Ya, belum lagi masuk statistiknya segala ya. Berarti salah satu pembedanya juga ada hasil statistik yang di ini ya, Pak? Iya, tapi jangan lupa bahwa ada juga systematic review yang nggak ada meta-analisis. Nggak semua systematic review ada meta-analisis. Tapi meskipun dia tidak ada meta-analisis, dia harus punya kriteria yang cukup jelas ya antara apa yang dia mau tuju ya dan apa kriterianya exclusion inclusion kriteria. Sedangkan kalau literatur review tuh literatur apa aja kamu bisa masukin nggak apa-apa gitu. Yang penting sesuai dengan topiknya. Oke, Pak. Nanti. Oke, oke. Ada Makasih. pertanyaan lagi nggak? Ini mungkin sekarang kalian bingung dan nggak merasa bahwa ini perlu ya. Tapi kalau kalian sudah jadi masuk S2 misalnya ya, atau kerja jadi apotek di rumah sakit ya, tapi yang canggih-canggih gitu ya. Nah, nanti kalau dokter tanya ya, bisa nggak saya gunakan obat ini untuk pasien ini? Nah, itu kamu harus adakan review yang kayak gitu ya, yang secara sistematik gitu. Karena kalau kamu hanya baca guideline itu, ini sebenarnya systematic review bisa menjadi satu kajian tersendiri ya, kajian yang tersendiri. Oke, kalau nggak ada kita stop sini ya.